Hai semuanya, balik lagi bersama dengan aku Rinda Suteja. Kali ini aku akan membuat video motivasi, tapi masih ada ayat-ayat Alkitab sini yang video motivasi episode pertama. Nanti aku bakal bikin episode pertama 2 3 gitu. Habis itu balik lagi 1 2 3 gitu. Oke, kita mulai buka Alkitab kita dalam kitab Amsal 6 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat terakhir, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan di sini tema kita adalah masa depan kita di tangan Tuhan. Itu pasti. Karena kenapa? Karena Tuhan itu ada sumber kehidupan. Tuhan itu adalah sumber masa depan kita. Nah, kalau kita nggak rely on God's blessing, berkat-berkatnya Tuhan, kita juga nggak akan bisa melihat secara langsung, secara fisik berkat kita tuh apa gitu loh. Dan juga yang paling terpenting itu ketika kita ingin rely on Jesus, nah kita juga harus mengerti bahwa Tuhan itu ada sumber pengharapan kita. Nah, artinya apa sih semuanya ini? Nah, kalau kita mau punya masa depan yang bagus, yang baik, teruslah memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus sendiri gitu. Artinya hatinya yang penuh kasih, hatinya penuh belas kasihan, dan hatinya yang mengasihi Tuhan dan sesama. Itu yang paling terpenting. Nah, di sini ayat 6, ayat 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, sebenarnya di Amsal 6 ini itu mengajarkan banyak nasihat-nasihat tentang kehidupan, bagaimana kita menjadi lebih lagi pribadi bijaksana dan bijak dan melakukan segala hal. Itu yang paling terpenting. Dan ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 3 ciri ini paling tidak disukai oleh Tuhan. Kita memiliki mata, keinginan mata kita baik banget, mau memiliki baju branded, mau pergi ke mall yang branded, yang luar biasa, yang mall yang high class, mau pergi ke tempat yang lain yang high class. Bos, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi jangan keseringan, artinya ada batasan. Nah, yang penting ketika kita sudah balik lagi ke rumah, kita mulai lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang paling terpenting. Dan yang kedua, lidah dusta. Nah ini loh, jangan sesekali munafik terhadap diri sendiri gitu. Kita bohong pada diri sendiri, kita bohong sama Tuhan. Tuhan, aku mau doa, ternyata nggak doa. Nah, Tuhan, aku mau puasa tapi nggak puasa gitu. Tuhan, aku mau olahraga, tapi nggak olahraga. Nah, itu sudah dustain Tuhan gitu. Tapi apalagi berbohong pada manusia. Nah, itu ada ibaratnya ada tuai menuai. Kalau kamu tuh menaburnya kebohongan, nah kamu dapat juga dibohongi oleh orang. Nah, ada hukum tabur tuai. Nah, ada yang ketiga, tangannya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini tangannya suka memukul, tangan yang suka membunuh, tangan yang suka mencuri, tangan yang suka mengekspresikan emosi, itu Tuhan nggak suka gitu. Nah, oke, kita mungkin nggak sama-sama orang tersebut, tapi kita doakan diri kita dulu. Oke, mungkin orang itu jahatin kita, orang itu maksudnya untuk berniat jahat untuk kita. Tapi kalau kita ingin berbuat baik pada orang tersebut, ya kita doain diri kita dulu. Tuhan, ampuni kesalahan hamba sudah berbuat dosa, sudah menyimpan dendam, sudah menyimpan kebencian. Nah, kalau kita memiliki kebencian ditumpuk-tumpuk terus, nanti jadi buyar, nanti jadi bumerang buat hidup kita sendiri. Nah, banyak banget berita-berita di mana anak buah diomelin oleh bos. Nah, di sini saya mau tekankan, kalau kalian para bos yang nonton video ini, nah jangan terlalu mengintimidasi anak buah gitu loh. Nah, kalau anak buah melakukan kesalahan, omelin dengan sewajarnya aja. Jangan yang sampai teriak, jangan sampai banting-banting barang. Itu sudah tidak melakukan cerminan Kristus gitu. Dan juga anak buah juga ya dengar-dengaran, itu mungkin kesalahan kamu sendiri. Nah, kalau anak buahnya itu kalian agama Kristen yang sudah mengenal Tuhan, nah cobalah belajar untuk menjadi lebih baik lagi, dengar-dengaran. Nah, di sini hamba masih ada kurang satu, dengar-dengaran. Nah, kalau kita memiliki niat untuk belajar, improve diri sendiri untuk dengan mendengar, nah otomatis hidup kita pelan demi pelan, step by step bakal jadi berubah kok. Hamba yakin kok. Nah, sekian dari khotbah pendek ini, kiranya bisa memberkati kita semua. Yuk kita doa yuk.
Terima kasih Tuhan Yesus ya Tuhan, pada siang hari ini hamba datang lagi padamu ya Tuhan. Kami ingin berdoa supaya diri kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada sumber masa depan kami percaya juga bahwa Engkau mengurus masa depan kami juga percaya juga ada jawabanmu di dalam kehidupan kami ya Tuhan, atas masa depan kami ya Tuhan. Kami percaya masa depan kami di dalam tanganmu saja yang mengatur kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mungkin memiliki keinginan, rencana-rencana, kiranya Tuhan pelancarkan apa yang ada ya Tuhan, pelancarkan masa depan kami, kiranya bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami dan sesama ya Tuhan. Ini doa kami alaskan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wah, gimana? Wah, kalau misalkan udah mulai senang plong, udah nggak memiliki hati yang benci sama orang, udah mulai fokus lagi masa depan, fokus sama Tuhan dulu. Nah, semangat terus ya. I just wanna say God loves you.